Gelandang Leicester City, Hamzah Choudhury, tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya saat menyoroti perkembangan pesat sepak bola Asia belakangan ini. Pemain berdarah Bangladesh Grenada yang malang melintang di kerasnya sepak bola Inggris ini secara khusus memberikan atensi pada transformasi timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, skuad Garuda kini diisi oleh deretan pemain diaspora yang membawa standar permainan Eropa ke level Asia Tenggara. Bagi Choudhury, melihat cara bermain anak asuh Shin Tae-yong saat ini seperti melihat sebuah tim Eropa yang sedang bertanding dalam balutan jersey merah putih. Sentuhan taktis yang mengubah wajah Garuda. Keterkejutan utama Choudhury terletak pada pemahaman taktik dan ketenangan para pemain diaspora saat memegang bola. Di Liga Inggris, kecerdasan ruang atau spatial awareness dan kemampuan mengambil keputusan dalam hitungan detik adalah harga mati. Ia melihat elemen tersebut kini hadir di timnas Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek kualitas diaspora yang paling mencuri perhatian pengamat sepak bola internasional. Ketenangan build-up Jay Itzes. Bek Venezia ini menunjukkan kualitas ball-playing defender sejati. Kemampuannya memecah pressing lawan dari garis pertahanan dinilai selevel dengan bek-bek berpengalaman di Eropa. Visi sentral Tom Hay. Sang profesor memegang kendali tempo permainan. Akurasi umpan panjang dan pendeknya membuat transisi dari bertahan ke menyerang menjadi sangat mematikan. Intensitas Nathan Chu Aon dan Calvin Verdang. Determinasi tinggi di sektor sayap mencerminkan gaya modern fullback yang tak kenal lelah, baik saat melakukan overlap maupun trackback. Keberanian Ragnar Oratmangoen. Ketenangannya dalam melewati lawan dan menahan bola di area sepertiga akhir lapangan memberikan dimensi serangan yang benar-benar baru. Sebagai salah satu pemain keturunan Asia paling sukses di panggung Liga Inggris bersama Leicester City, pengamatan Hamzah Choudhury membawa bobot emosional dan teknis tersendiri. Choudhury paham betul ketatnya standar kompetisi Eropa dan sulitnya pemain berdarah Asia menembus kasta tertinggi. Saat menyaksikan PSSI sukses memikat para talenta diaspora yang merumput di Liga Papan Atas Belanda, Italia, hingga Belgia, ia menilai Indonesia telah menemukan jalan pintas yang sangat efektif untuk melompati beberapa dekade ketertinggalan kualitas. Bedah taktis tambahan, kedalaman skuad Garuda di setiap lini. Keterkejutan Choudhury tidak berhenti pada lini tengah, melainkan pada bagaimana kedalaman skuad atau depth chart Indonesia terbentuk begitu merata di seluruh area lapangan. Sektor penjaga gawang, Marten Paes. Ketenangan Paes dalam mendistribusikan bola atau sweeper keeper dan refleks spontan dalam situasi one-on-one memberikan rasa percaya diri ekstra bagi garis pertahanan tinggi. Kombinasi bek tengah modern, Mace Hilgers dan Kevin Dix. Kehadiran Hilgers dan Dix melengkapi fleksibilitas taktis tiga bek sejajar bersama Jay Itzes. Ketiganya memiliki akurasi umpan lambung yang kerap langsung membelah garis pertahanan lawan. Gelandang pengangkut air atau water carrier, Justin Hubner dan Ivar Jenner. Hubner memberikan agresi fisik khas sepak bola Inggris, sementara Ivar Jenner bertindak sebagai pengatur ritme di area double pivot. Sinergi lokal dan diaspora, meleburnya dua elemen. Topik krusial yang turut disoroti adalah dinamika ruang ganti. Banyak pengamat luar menduga kehadiran pemain diaspora akan menciptakan blok internal, namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemain lokal seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand mengalami lonjakan kualitas signifikan. Transfer pengetahuan di lapangan. Rizky Ridho makin matang dalam membaca pergerakan lawan karena terbiasa berduet dengan bek berpengalaman Eropa. Peningkatan kualitas latihan. Intensitas latihan timnas Indonesia kini setara dengan standar klub Eropa, memaksa seluruh pemain lokal menaikkan batas kemampuan fisik dan mental mereka. Blueprint baru bagi sepak bola Asia Selatan dan Tenggara. Keberhasilan Indonesia kini menjadi studi kasus bagi negara-negara tetangga di Asia Tenggara hingga Asia Selatan, termasuk Bangladesh, negara asal leluhur Choudhury. Strategi ini membuktikan bahwa melebarkan pencarian talenta ke seluruh penjuru dunia bukan bentuk keputusasaan, melainkan pemanfaatan hak warga negara demi akselerasi prestasi. Indonesia berhasil menunjukkan cara membangun fondasi timnas yang kompetitif di tingkat regional maupun kualifikasi Piala Dunia dalam waktu relatif singkat. Tantangan nyata, logistik, jet lag, dan penyelarasan taktis. Meski memuji lompatan kualitas ini, Choudhury memberikan catatan realistis mengenai tantangan berat yang harus dihadapi pemain diaspora.
Faktor geografis dan kelelahan. Perjalanan belasan jam dari Eropa menuju Asia dengan perbedaan zona waktu ekstrim berpotensi menurunkan kondisi fisik pemain saat hari pertandingan. Waktu latihan terbatas. Pelatih hanya memiliki waktu 3 hingga 4 hari di setiap FIFA Matchday untuk menyatukan pemain dari belasan klub berbeda dengan sistem taktik yang beraneka ragam. Menurut Anda, dari seluruh lini yang ada saat ini, sektor mana yang paling terasa dampaknya setelah masuknya para pemain diaspora? Sorotan terhadap timnas Indonesia kini mulai merambah media sepak bola Eropa dan Inggris. Lonjakan antusiasme supporter di media sosial serta meroketnya marketability para pemain keturunan membuat klub-klub Eropa kini melihat Indonesia bukan sekedar pasar penggemar, melainkan hub sepak bola yang sangat potensial di Asia. Ketenangan mental di laga bertekanan tinggi. Chowdhury secara khusus menyoroti kestabilan emosi para pemain diaspora saat menghadapi situasi high pressure. Pengalaman bertanding di atmosfer kompetitif Eropa membuat mereka tidak mudah panik saat tertinggal atau digempur tim-tim raksasa Asia. Sebuah modal mental yang kini menular ke seluruh isi skuad. Standar baru bagi regenerasi akademi lokal. Kehadiran para pemain ini menetapkan standar baru bagi generasi muda di akademi lokal. Standar fisik, pemahaman gizi, hingga kedisiplinan taktis yang dibawa dari Eropa kini menjadi panduan konkret bagi pemain muda Indonesia yang bercita-cita menembus panggung internasional. Cetak biru atau benchmark bagi sepak bola Asia. Langkah sistematis PSSI dalam melacak dan merekrut talenta keturunan menjadi studi kasus menarik bagi negara-negara berkembang lainnya. Model perburuan talenta berbasis data ini membuktikan bahwa adaptasi cepat terhadap regulasi FIFA mampu memangkas ketertinggalan kualitas dalam waktu yang relatif singkat. Apakah Anda ingin menambahkan perspektif lain, seperti reaksi pelatih lawan atau atmosfer supporter Stadion Gelora karena Bung Karno, untuk melengkapi narasi berita ini? Gelandang Leicester City, Hamzah Chowdhury, tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya saat menyoroti perkembangan pesat sepak bola Asia belakangan ini. Pemain berdarah Bangladesh Grenada yang malang melintang di kerasnya sepak bola Inggris ini secara khusus memberikan atensi pada transformasi timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, skuad Garuda kini diisi oleh deretan pemain diaspora yang membawa standar permainan Eropa ke level Asia Tenggara. Bagi Chowdhury, melihat cara bermain anak asuh Shin Tae-yong saat ini seperti melihat sebuah tim Eropa yang sedang bertanding dalam balutan jersey merah putih. Sentuhan taktis yang mengubah wajah Garuda. Keterkejutan utama Chowdhury terletak pada pemahaman taktik dan ketenangan para pemain diaspora saat memegang bola. Di Liga Inggris, kecerdasan ruang atau spatial awareness dan kemampuan mengambil keputusan dalam hitungan detik adalah harga mati. Ia melihat elemen tersebut kini hadir di timnas Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek kualitas diaspora yang paling mencuri perhatian pengamat sepak bola internasional. Ketenangan build-up Jay Itzes. Bek Venezia ini menunjukkan kualitas ball-playing defender sejati. Kemampuannya memecah pressing lawan dari garis pertahanan dinilai selevel dengan bek-bek berpengalaman di Eropa. Visi sentral Tom Hay. Sang profesor memegang kendali tempo permainan. Akurasi umpan panjang dan pendeknya membuat transisi dari bertahan ke menyerang menjadi sangat mematikan. Intensitas Nathan Chu Aon dan Calvin Verdang. Determinasi tinggi di sektor sayap mencerminkan gaya modern fullback yang tak kenal lelah, baik saat melakukan overlap maupun trackback. Keberanian Ragnar Oratmangoen. Ketenangannya dalam melewati lawan dan menahan bola di area sepertiga akhir lapangan memberikan dimensi serangan yang benar-benar baru. Sebagai salah satu pemain keturunan Asia paling sukses di panggung Liga Inggris bersama Leicester City, pengamatan Hamzah Chowdhury membawa bobot emosional dan teknis tersendiri. Chowdhury paham betul ketatnya standar kompetisi Eropa dan sulitnya pemain berdarah Asia menembus kasta tertinggi. Saat menyaksikan PSSI sukses memikat para talenta diaspora yang merumput di Liga Papan Atas Belanda, Italia, hingga Belgia, ia menilai Indonesia telah menemukan jalan pintas yang sangat efektif untuk melompati beberapa dekade ketertinggalan kualitas. Bedah taktis tambahan, kedalaman skuad Garuda di setiap lini. Keterkejutan Chowdhury tidak berhenti pada lini tengah, melainkan pada bagaimana kedalaman skuad atau depth chart Indonesia terbentuk begitu merata di seluruh area lapangan. Sektor penjaga gawang, Marten Paes. Ketenangan Paes dalam mendistribusikan bola atau sweeper keeper dan refleks spontan dalam situasi one-on-one memberikan rasa percaya diri ekstra bagi garis pertahanan tinggi. Kombinasi bek tengah